Hey ho pop gengs, sebagai penghuni bumi, pernah gak sih kamu berpikir di semesta ini kemungkinan ada kehidupan lain selain di bumi? Kalau iya, berarti kamu gak sendiri. Aku salah satu dari penghuni bumi yang berpikir seperti itu. Hingga suatu hari nih aku menemukan sebuah film utopis yang membuatku bahagia. Membayangkan dunia lain di luar bumi yang begitu indah. Nah, agar aku gak bahagia sendiri, aku pengen dibagikan alur film tersebut buat kamu dan penghuni bumi lain. Sudah siap mendengarkanku bercerita? Oke, lekas ambil cemilan dan minuman, bantal bersandar dan ajak rekan sefrekuensimu. Ini dia alur film La Belle Verte. Jadi, ada satu planet di semesta ini nih yang bernama La Belle Verte. Dalam bahasa Inggris artinya The Green Beauty atau planet hijau yang cantik. Nah, planet kecil yang dihuni orang-orang tak berumah, tidak mengenal uang, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, mengolah semuanya itu secara organik. Terus nggak ada alat canggih berteknologi tinggi dan sering mengadakan rapat rutin tahunan. Wah, dan rapat rutin itu menjadi sebuah pembuka film yang manis. Di mana nih semua orang berkumpul di padang rumput yang luas. Pola masyarakat di planet ini bisa terlihat jelas di rapat rutin tersebut. Peternakan dan perkebunan dikelola bersama, yang hasilnya dilaporkan di rapat untuk nantinya dibagikan ke anggota masyarakat yang membutuhkan. Nah, satu persatu yang konsen di bidang masing-masing, berteriak, bertanya kepada yang hadir, apa yang mereka butuhkan. Dan yang lain akan menawarkan barang yang dibutuhkan anggota tersebut. Kadang ada yang berteriak lebih dulu menawarkan kebutuhan, dan lain-lain sahut menyahut menerima tawaran tersebut. Saling bertukar kebutuhan tanpa perantara duit dan pedagang seperti ini menjadi model transaksi dari planet La Belle Verte. Selain itu, dalam populasi mereka ini mengatur kelahiran, menyesuaikan ukuran tanaman yang mereka tanam. Terus jika ukuran tanaman belum tepat, maka mereka ini memutuskan untuk menunda kelahiran. Wow. Nah, dalam laporan kematian, semua umur yang meninggal disebutkan sampai ratusan tahun loh. Mereka ini memang bisa hidup dengan umur yang panjang. Dan ketika ditanya soal kepergian anggota keluarga, gak ada loh yang sedih berlebihan. Mereka bahkan diantar dengan kalimat yang menenangkan. Di rapat ini semua itu bersuara tanpa tekanan. Semua bergantian menjadi moderator pertemuan. Wah, indah ya, berkebalikan dengan kondisi di bumi kan. Coba deh telan baik-baik dulu cemilan kamu, karena di rapat tersebut bumi juga jadi bahan obrolan loh. Jadi di bagian akhir rapat mereka membicarakan sesi traveling atau berkeliling mengunjungi planet lain. Dan telah 200 tahun bumi belum pernah lagi mereka injak. Tapi ketika moderator bertanya siapa yang ingin mengunjungi bumi, gak ada yang menjawab. Sekalinya yang ditanyakan planet lain, hampir sebagian anggota berdiri mengajukan diri. Atmosfer keraguan dan enggan seperti itu akhirnya berubah menjadi sebuah sesi diskusi yang menarik. Tatkala satu persatu delegasi yang pernah berkunjung dan yang pernah melakukan kontak ke bumi bercerita tentang gambaran planet tercinta kita ini. Bahwa ya, planet bumi itu dipenuhi sama mobil, benda yang aneh deh pokoknya bagi mereka. Dan untuk memenuhi kebutuhannya termasuk makanan, manusia itu butuh uang, yang juga benda yang aneh tentunya bagi mereka. Terus ya, menurut mereka nih, bumi itu udaranya kotor, masyarakatnya saling bersaing, saling mendominasi, bahkan bisa perang dan saling membunuh. Dipenuhi juga nih sama wabah. Wanita itu gak punya hak penuh seperti laki-laki. Dan yang berumur tua merasa lebih hebat dari yang muda. Bahkan ya manusia di bumi hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya. Yang bagi mereka itu sebesar domba. Gambaran ini ada benarnya bukan? Mereka sedang mengolok-olok kita nih yang ada di bumi. Lalu satu di antara mereka berpikir mungkin orang di bumi gak pernah mencoba untuk mengubahnya. Maka sebaiknya mereka mengajak orang bumi berdiskusi. Nah, seorang wanita bernama Mila diperankan oleh Colin Sehu mengajukan diri nih sebagai volunteer. Dia bersedia berkunjung ke bumi. Meski anak-anaknya ragu, dia tetap ngotot. Itu karena ternyata secara rahasia ibunya adalah manusia bumi yang jatuh cinta dengan ayahnya yang pernah berkunjung. Nah, dikirimlah ia menggunakan alat transportasi serupa balon. Mila pun akhirnya sampai di bumi, menyaksikan bisingnya kemacetan dan menghirup polusi udara yang membuatnya terbatuk-batuk. Kebingungan dengan beton memenuhi kota, gak ada tanah.
Semua orang membawa tas dengan hiasan tubuh dari besi. Bahkan ia kecewa nih, konsep uang yang jadi bahan diskusi di planetnya ternyata belum hilang. Banyak pohon besar aneh, tapi gak ada sumber air yang dekat. Sedangkan orang-orangnya tuh gak ramah. Dan tiap kali ia selesai ngobrol dengan orang bumi, orang tersebut akan berubah tingkah yang aneh. Wanita pembeli daging yang jadi tempatnya bertanya tentang uang berubah menampakkan wajah keheranan melihat daging yang dibelinya. Pria tua tempatnya bertanya tentang nama kota yang dipijaknya, tiba-tiba membuang sepatu dan kaos kakinya. Lalu wanita penjual kue tempatnya melatih bahasa Prancis, tiba-tiba membuang beberapa kue jualannya. Pria tempatnya bertanya lokasi sumber air terdekat pun berubah aneh memeluk pohon besar yang ada di sisi jalan. Aneh banget ya. Nah, kunjungan awal ini memberikannya pelajaran bahwa ia harus memiliki uang sebagai alat tukar untuk makan. Maka ia pun menghubungi orang-orang di planetnya untuk minta bantuan. Cara mereka berkomunikasi pun terbilang unik nih. Cuman butuh air. Wah. Jadi gini, kakinya itu direndam, tangannya ditaruh di kepala, maka mereka pun berkomunikasi dengan cara telepati. Dan ketika telepati mereka tersambung, seluruh sambungan telekomunikasi dan listrik di bumi jadi kacau balau. Nah, orang-orang di planetnya pun nyuruh Mila ke katedral yang bernama Notre Dame de Paris untuk mengambil kotak koin di salah satu dindingnya yang ditinggalkan delegasi sebelumnya. Dan ketika ia sampai di sana, ia langsung syok menyaksikan sebuah patung yang terletak di dinding. Itu adalah Yesus, delegasi dari planetnya yang dikirim ke bumi 2000 tahun lalu. Tapi putus komunikasi dan gak pernah kembali. Ternyata ia disalib di bumi. Berjalan-jalan di bumi kembali menyadarkannya bahwa pakaian yang ia kenakan sangat aneh bagi warga Paris kala itu. Beruntung seorang anak muda jalanan tertarik untuk menukarkan pakaian yang dikenakan sama Mila. Lalu ia pun tersadar, koin yang didapatkan tidak berguna sama sekali. Uang telah berganti bentuk menjadi sebuah kertas. Akhirnya ia menukarkan koin dengan makanan dari seorang anak di katedral. Tapi makanan yang mungkin kamu sering konsumsi, makanan siap saji, gak bisa diterima oleh perutnya. Karena itu ia membutuhkan bayi yang baru lahir. Ia lantas masuk tanpa izin ke sebuah rumah sakit, hanya untuk memeluk seorang bayi. Seperti dicas gitu deh. Energinya pun kembali setelah tidak makan dan gak minum, sedangkan bayi tersebut sembuh dari panas tingginya. Tapi masalah muncul nih, ia kedapatan oleh seorang suster bernama Masha, menggendong bayi yang ternyata ditinggalkan oleh ibunya. Beruntung Masha adalah gadis yang berhati lembut. Sayangnya kepala rumah sakit bernama Max diperankan sama Vincent Lindon muncul dengan wajah garang, gak suka orang asing masuk ke ruang rumah sakit tanpa izin. Nah, dengan kekuatan telepati, pria itu lantas dibuat seperti hilang kesadaran atau istilahnya itu disconnect atau dimurnikan pikirannya. Yang membuatnya pun jadi bertingkah aneh. Gak lagi marah-marah dan memperlakukan pasien dengan sangat lembut. Ia juga menawarkan Mila tempat untuk tidur di rumahnya. Nah, disinilah gambaran hidup keluarga diperlihatkan. Tiba di rumah Max berkenalan sama istrinya. Sementara ia melakukan telepati ke planetnya, anak-anaknya terlibat perdebatan yang bersumber pada tontonan TV. Nah, si Max yang masih dalam pengaruh disconnect lantas ngambil TV tersebut dan naruhnya di pinggir jalan. Anak-anaknya pun mulai menyadari keanehan. Sedangkan Max dan istri menjelang tidur nih terlibat dalam percakapan mendalam tentang hidup hampa yang mereka jalani selama ini. Keesokan harinya Mila dikejutkan dengan musik rock and roll yang diputar oleh anak laki-laki Max. Ia mengatakan di planetnya mereka juga menikmati musik, tapi musik keheningan. Lantas ketika ia diajak berjalan-jalan ke toko musik, ia menunjuk Jan Sebastian, salah seorang musisi dari planetnya yang dikirim ke bumi. Keterlibatan Mila dalam keluarga Max membuat sedikit perubahan ritme kehidupan mereka. Max mulai memberikan bunga kepada istrinya dan sang istri terlibat diskusi mendalam dengan Mila mengenai konsep kecantikan dan penerimaan diri. Masalah baru pun muncul ketika Mila kembali ingin mengisi energinya dengan meluk bayi di rumah sakit. Sang bayi ternyata ingin dipindahkan ke tempat penitipan. Nah, Masha yang tidak menerima lantas bekerja sama dengan Mila untuk membawa kabur bayi tersebut. Dibawanya ke rumah Masha dan dirawat bersama adiknya Sonia. Tapi petugas datang dan terpaksa mereka meminta pertolongan kepada Max dan mereka pun mengungsi. Di dua tempat berbeda ada dua kejadian nih.
Pertama, istri Max yang sedang dalam perenungan tentang hidup dan keluarga. Sedangkan dua anak pria Mila di planetnya berangkat menuju bumi karena ingin berjumpa dengan Masha dan Sonia yang ia lihat saat sedang bertelepati dengan ibunya. Ya, cinta pandangan pertama istilah buminya ya. Nah, sesampainya di bumi, dua anak Mila ini terdampar di padang pasir. Sepertinya di daerah Afrika. Bertemu dengan orang-orang dari suku pedalaman yang cara hidupnya sama mereka. Pintar dalam telepati, tidak berumah, egaliter dan senang bermain-main. Makanya mereka mengatakan bahwa penggambaran bumi yang dikatakan Mila dan orang-orang di planetnya sedikit berbeda dengan yang ia dapatkan. Lalu keesokan harinya mereka pun pamit. Dan setelah melalui rintangan, akhirnya mereka bisa bertemu dengan ibunya dan dengan gadis-gadis idamannya. Di rumah Max, dua anak Mila berbagi cerita tentang planetnya kepada Masha dan Sonia. Bahwa planetnya dipenuhi danau. Mereka tidur di rumput. Terus bangun pagi mereka itu dimulai dengan berenang di danau. Lalu sarapan, lalu makan siang dan mencuci. Memanen bersama sambil bermain. Gak makan daging dan lebih banyak makan kacang. Kemudian di sisi lain, keluarga Max mengalami perubahan drastis. Max lebih memahami hariannya. Istrinya kembali dari perenungan dan memeluk Max. Mendapati anak-anaknya tidur bersama, seperti Mila dan dua putranya, dan Masha Sonia yang lelap di samping sang bayi saat ia diselamatkan. Hingga perpisahan dini hari, Mila dan kedua putranya akan pulang, membawa serta Masha Sonia dan sang bayi. Mereka pun disambut hangat oleh penghuni planet La Belle Verte. Menjalani hari-hari yang menyenangkan, nikmatin konser kesunyian bersama, dan bermain di danau hingga petang menyambut. Film ini pun ditutup dengan tarian lompatan anak-anak di planet tersebut. Wah, filmnya sangat menyenangkan ya. Gak hanya mengingatkan kita tentang perlakuan kita terhadap alam dan sesama manusia, tapi juga bagaimana kita berlaku pada diri sendiri. Menariknya, film tahun 1996 ini ditulis dan disutradarai sama Mila sendiri alias Colin Saville. Mari kita lihat kembali dua scene yang menarik perhatian. Pertama, pertemuan Mila dengan Yesus. Tanpa bermaksud menyinggung kawan Nasrani ya, sepertinya film ini ingin memberitahukan sosok Yesus yang dikenal sebagai pembawa kedamaian dan penebus dosa adalah representasi dari penghuni planet La Belle Verte yang memang hidup setenang itu. Sedangkan Johann Sebastian, musisi utusan planetnya, diambil dari nama musisi klasik Johann Sebastian Bach, komponis sekaligus organis asal Jerman yang hampir semua musiknya itu bertema spiritual. Nah, Sehu seolah-olah sedang menawarkan bayangan akan dunia lain yang lebih menyenangkan. Yang sepertinya mustahil dijalankan sepenuhnya oleh penghuni bumi ya. Tapi seperti suku di Afrika yang ditemui putra Mila, masih ada kok orang serupa. Di Indonesia contohnya orang Baduy dan Samin. Oke, terima kasih telah mendengarkanku bercerita dan sedikit berefleksi bersama-sama. Semoga kita diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye!